Gue sempat lihat ada pernyataan dari konten kreator yang ngomong kalau CV itu udah mati, sekarang lebih penting personal branding. Apakah itu benar atau tidak? Kita cari tahu di dalam video ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Brian Jonathan, dan kali ini gue pengen bahas khusus soal kerjaan. Dan ini bakal relate banget buat mahasiswa yang OTW mau lulus atau fresh graduate yang lagi nyari kerja. Dan di sini gue pengen ngasih tahu berdasarkan pengalaman gue dulunya jadi HRD, dan gue pengen ngasih tahu pengalaman gue pribadi, khususnya bahas soal kayak personal branding ini. Soal omongan dari konten kreator itu sebenarnya udah bukan hal yang baru, itu udah ada dari dulu. Sebenarnya omongan bahwa CV udah mati itu gak sepenuhnya benar, karena buktinya sampai detik ini masih banyak kok orang pakai CV untuk mencari kerja. Walaupun kalau ada personal branding itu bakal lebih baik. Selama gue bikin konten, khususnya di TikTok, dan gue bahas banyak soal kerjaan, orang itu suka komen kalau nyari kerja itu kayaknya udah makin susah sekarang. Dan ditambah pengangguran itu kayaknya makin banyak. Gue pengen breakdown datanya di sini. Sebenarnya kalau kita lihat data di sini ya, berdasarkan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran Indonesia itu terus menurun dari tahun ke tahun. Kita lihat data di 2020, tingkat pengangguran di Indonesia itu 7,07%. Tapi tahun depannya di tahun 2021 itu menurun ke 6,49%. Dan menurun lagi di 2022 di 5,86%. Dan di tahun yang lalu, yaitu 2023, itu di 5,32%. Semoga di tahun 2024 ini semakin menurun lagi untuk tingkat penganggurannya. Jadi orang yang bilang pengangguran semakin banyak itu tidak sepenuhnya benar. Karena bisa jadi memang di lingkungannya aja yang banyak orang pengangguran, atau dia yang baru lulus kuliah, dia lihat teman-temannya pada belum kerja, makanya seakan-akan yang nganggur itu banyak, dan pada bilang susah nyari kerja karena teman-temannya pada belum kerja. Jadi bisa dibilang ada faktor lingkungannya. Memang kalau dibilang susah mencari pekerjaan, ya itu relatif, balik lagi. Tapi buktinya tingkat pengangguran juga terus menurun. Karena ya lowongan pekerjaan yang tersedia juga semakin banyak. Lihat aja tiap hari di LinkedIn, di Jobstreet, atau di Indeed, atau dimanapun itu selalu ada aja lowongan pekerjaan yang baru. Belum lagi kalau kalian lihat Instagram, itu selalu ada aja iklan lowongan kerja. Dan kalian bilang susah nyari kerja, itu loker banyak banget. Dan masih ada aja orang yang suka nanya ke gua, info loker bang. Itu banyak banget loker di luar sana, tinggal nyari. Memang harus gua akui, ada aja beberapa orang yang merasa sulit mencari pekerjaan. Ya sekarang kita ngomong secara individu, bukan secara general ya. Memang mencari pekerjaan itu tantangan tersendiri, dan bisa dibilang ya sulit untuk sebagian orang. Ya gue gak tahu kenapa, banyak faktor. Tapi yang bisa kita lihat lebih lanjut di sini, ya salah satunya karena CV. Gimana pun sekarang, kalau kita mau nyari kerja, kita selalu fokus pada CV. Kita harus bikin CV kita sebaik mungkin untuk bisa punya peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Itu gak salah, dan gue dari dulu suka ngomong juga ke teman-teman, perbaiki CV, bikin CV kalian sebagus mungkin, biar kalian nyari kerja itu relatif lebih mudah, dan lebih banyak kesempatan yang ada. Perbaiki CV dalam arti gimana? Ya kalian perbanyak pengalaman kalian perbanyak kegiatan kalian, dan itu sebenarnya semua bisa dilakukan selama kalian kuliah. Nah makanya gue dari dulu suka ngomong, pas kuliah jangan kupu-kupu doang, perbanyak kegiatan. Kalau ngomong soal organisasi, gue paham, itu bukan untuk semua orang. Ada beberapa orang yang lebih prefer magang. Banyak-banyakin aja magangnya. Jadi ikut magang dari sana-sini gitu. Mau dibayar atau enggak, yang penting ada pengalaman dulu. Idealnya adalah kita mencari magang yang dibayar, tapi juga dapat ilmunya. Bukan hanya magang yang dibayar, tapi kita nggak belajar apa-apa. Ya buat apa gitu loh. Dan bisa aja kalian juga lakukan volunteer atau sukarelawan gitu. Ada kegiatan kemanusiaan di luar sana ya, kalian bisa ikut. Dan bisa juga kalian ikut kursus, sertifikasi, bootcamp, dan lain sebagainya. Masih banyak hal di luar sana yang bisa kalian lakukan untuk kalian tingkatkan kualitas CV kalian. Ada juga yang ngomong, untuk dapat kerja lebih mudah, itu kita harus kuliah jurusan apa ya, dan kuliah di mana ya. Makanya banyak univ yang mempromosikan univnya ini, mahasiswanya itu dijamin dapat kerja setelah lulus. Nah, itu marketingnya mereka. Pada kenyataannya di lapangan, memang univ atau jurusan itu punya faktor tersendiri yang mempengaruhi apakah orang itu lebih mudah untuk mencari pekerjaan atau tidak. Walaupun demikian, gue gak gitu setuju kalau univ atau jurusan itu penentu orang dapat kerja atau enggak. Balik lagi gimana orangnya, gue bilang.
Kalau orangnya lulusan negeri, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu apa-apa, ya sama aja bohong. Dia juga nggak bakal diterima. Tapi kalau misalnya dia lulusan univ swasta yang, let's say, dia kurang terkenal lah univnya. Tapi orangnya ini punya banyak skill, pengalamannya oke banget. Ya kenapa nggak kita terima dia? Jadi itu bukan jaminan, walaupun itu tetap berperan. Kayak univ-univ negeri, pertama kali yang muncul di pikiran kalian apa univ-univ negeri itu, ya itulah. Univ-univ yang top of the mind, yang orang di masyarakat udah lihat orang-orang lulusan ini keren semuanya, berprestasi, dan berkualitas banget orangnya. Karena balik lagi, itu peran dari alumninya. Alumninya ini yang berkualitas, yang membuat persepsi masyarakat itu terhadap universitas mereka itu oke. Karena udah terbukti dari alumninya. Jadi buat teman-teman yang misalnya lulusan dari universitas swasta yang masih merintis atau masih berkembang, ya jangan kecil hati. Balik lagi gimana kalian membawa diri kalian. Kalian cari keunikan dari diri kalian untuk kalian bisa jual ke orang lain. Dan dari sana ketika kalian kerja di tempat lain, nah orang juga akan lihat, oh lulusan univ ini not bad gitu. Oke juga nih gitu loh. CV ditambah personal branding itu lebih ampuh lagi. Itu ampuh banget. Kalau lu punya CV yang oke dan lu punya personal branding yang kuat, itu ampuh banget. Tidak ada salahnya tetap untuk mengembangkan CV, tapi tidak ada salahnya juga untuk mengembangkan personal branding lu. Kalau kita ngomong soal manfaat dari personal branding, oh itu banyak banget. Itu bukan hanya untuk karir kalian, tapi untuk apapun ke depannya gitu loh. Gue pribadi emang nggak kerja di korporat lagi, dan gue lebih memilih untuk menjalankan berbagai usaha yang ada. Dan dari sana gue menyadari betapa pentingnya personal branding itu. Ketika kita menjalankan usaha, itu nggak peduli CV lu. Orang tuh nggak lihat CV lu lagi. Orang lihatnya lewat apa? Media sosial lu juga yang dilihat untuk kenal lu lebih lanjut. Memang gue dari dulu udah invest untuk bikin konten di Instagram, di TikTok. Memang harus gue akui audiensnya nggak segede konten kreator atau influencer lain, tapi impact-nya itu besar. Gue memang nggak dapat return secara materi, secara keuangan, karena gue tidak memilih untuk mendapatkan hal itu. Tapi gue dapat return-nya sebagai koneksi, relasi, ataupun kesempatan. Atau apapun yang nggak bisa diuangkan secara langsung, tapi untuk jangka panjangnya, oke. Nah, memang gue pribadi harus gue akui juga, gue gak akan pernah omongin hal yang gue gak tahu. Dan dari sana orang percaya ke gue, apa yang gue omongin itu cenderung lebih benar, walaupun nggak 100% benar. Dan trustworthy ini yang penting banget. Kalau ngomong soal relasi yang gue dapatkan selama gue bikin konten, ya harus gue akui, gue gak dapat secara materinya langsung. Gue gak dibayar secara langsung. Tapi gue pribadi, gue lebih fokus ke personal branding. Ya buktinya kalian lihat aja di media sosial gue udah bikin konten banyak banget dari beberapa tahun lalu. Dan gue juga lebih memilih lihat jangka panjangnya. Gue ngerasa ini bakal oke banget ke depannya. Karena gue gak akan pernah tahu gue bakal ketemu siapa aja di luar sana. Gue misalnya join komunitas gitu, atau event gitu. Kalau gue ketemu orang, atau ketemu relasi baru itu, orang mau kenal dengan gue tinggal kasih lihat aja media sosial gue. Kalian lihat aja, kalian udah bisa kenal gue dari sana. Itu bakal lebih mudah, dan orang itu bakal lebih percaya ke lu. Karena lu yang rajin bikin konten, lu juga paham tentang apa yang lu buat, lu bisa pertanggungjawabkan apapun yang kamu buat di media sosial. Orang lihat, pertama, lu itu bisa dipercaya, kedua, lu konsisten, tiga, lu juga bisa berpikir jangka panjang, dan lu juga bisa menampilkan kepribadian lu di media sosial. Orang juga bakal lihat keunikan lu lewat sana. Banyak manfaat yang lainnya yang gua belum bisa sebutkan, tapi seiring waktu berjalan, ketika gua nanti ke depannya, ya gua bakal ketemu lagi manfaat yang gak kepikiran saat ini. Tapi gua yakin ada aja ketika kalian invest di personal branding. Kembali lagi ke omongan salah satu konten kreator di awal tadi, yang dia bilang CV itu udah mati, personal branding yang lebih penting. Kita agak mau ngomong CV itu sepenuhnya mati, karena gue gak setuju. Tetap aja CV kita bakal gunakan, tapi personal branding juga kita fokus. Jadi dua-duanya kita kembangkan agar lebih baik. Tapi balik lagi, tergantung ke tujuan kalian gimana. Khusus untuk kalian yang profesional, seperti seorang dokter, seperti dokter gigi atau psikolog, atau pengacara, gue bilang personal branding ini juga oke banget buat kalian. Kenapa? Ya kalian kan bukan kerja di perusahaan. Ya lain cerita kalau misalnya kalian kerja di biro, atau firma, atau rumah sakit, atau lain sebagainya. Tapi kalau kalian yang mau
praktek secara independen, personal branding ini juga salah satu cara yang terbaik untuk kalian bisa menarik berbagai pasien atau klien baru. Apalagi gue di psikologi, gue suka banget ngomong ke teman-teman gue yang lagi melanjutkan studi sebagai psikolog. Gue bilang ke mereka, invest di personal branding habis-habisan. Kalian ngomong aja konten soal psikologi, perbanyak konten psikologi. Dari sana, lu bakal lebih mudah untuk dapat klien baru. Dan orang-orang yang bakal lihat konten lu itu lebih percaya lu gitu. Apalagi lu udah punya gelar psikolog, lu bahkan udah boleh praktek sebagai psikolog, lu punya izin, lu udah sah gitu. Dan orang bakal lebih percaya apa yang lu ngomong. Dan dari sana orang lihat konten lu menarik dan informatif atau edukatif. Orang juga lebih pede untuk datang ke kamu, untuk jadi klien kamu. Gue ngomong ini ke teman-teman gue yang lanjut ke profesi psikolog, dan ini bakal berguna banget buat kalian. Dan ini sebenarnya bakal berguna banget buat kalian juga yang mau menjadi seorang profesional. Ya, selain profesi-profesi yang gue sebutkan tadi, contohnya kalian mau jadi fotografer, karena gue dulunya mantan fotografer. Itu juga oke banget. Ya, kalian showcase portfolio kalian di media sosial, kalian kasih tahu proses kalian bekerja itu gimana. Dan calon-calon klien itu bakal melihat, ini orang bisa dipercaya gitu. Makanya gue tekanin penting banget untuk personal branding gitu. Apalagi di media sosial kalian. Sebenarnya personal branding ini bukan hal yang baru. Ini udah ada sejak dulu-dulu. Dan baru akhir-akhir ini banyak dibombardir oleh konten kreator. Khususnya targetnya kepada mahasiswa. Ya, itu bagus. Berarti mahasiswa juga udah dipersiapkan, udah dikasih tahu. Lu sejak kuliah, lu udah invest untuk hal ini. Biar kedepannya karir lu akan lebih lancar. Kalau ngomong dari pengalaman pribadi gue juga, gue pribadi sebenarnya udah invest hal ini sejak dulu. Gue dari SMA udah kepikiran, gimana biar gue lebih mudah untuk dikenal orang, gimana gue bisa lebih mudah untuk mendapat pekerjaan atau proyek. Ya gue invest untuk bikin konten. Dan buktinya selama SMA juga gue udah banyak relasi gitu loh, di luar sekolah gue. Dan gue juga bisa mendapatkan berbagai proyek. Walaupun dulunya konten gue ketika SMA itu jauh berbeda dengan saat ini. Ketika gue dulu di SMA, gue lebih banyak fokus ke fashion sebenarnya, atau fotografi. Dan dari sana gue kenal lah, ini influencer ini, konten kreator ini. Walaupun ketika gue udah pindah, ya gue ngerasa, oke, itu manfaatnya, gue sadari. Gue mulai kuliah. Di kuliah gue juga invest hal yang sama. Gue tetap lanjut bikin konten, dan gue tetap banyak ikut kegiatan sana-sini. Gimana caranya bikin gue dikenal? Bagi beberapa orang mungkin ini kayak lu tuh sok ngartis gitu. Lu tuh sombong, cari muka, dan lain sebagainya. Itu wajar, siapapun pasti ngomong hal itu kalau belum paham. Dan memang harus gue akui, ketika kita invest di personal branding, bakal banyak banget orang di luar sana yang nyinyir. Balik lagi, orang itu taunya ngomong doang. Tapi bagi orang yang paham, ya gue apalagi yang lihat temen-temen gue yang mau mulai invest personal branding, ya gue dukung. Maksudnya itu adalah hal yang oke banget. Dan sekarang tuh kalau lu gak lakuin hal ini, agak disayangkan aja. Walaupun balik lagi, itu pilihan kalian. Gue tidak memaksa kalian untuk lakukan personal branding. Walaupun gue pribadi juga sempat di komentar sama keluarga gue, kayak ngapain lu bikin ginian. Ya udah, itu orang tua mereka juga bingung. Kayak apa kaitannya ini dengan karir gitu loh. Tapi bisa aja mereka lihat ke depannya. Buktinya sekarang juga banyak kok orang tua yang juga udah memulai membuat konten karena mereka menyadari betapa pentingnya bikin konten ini. Kita lihat semua dari sisi positifnya kalau soal bikin konten ini. Kenapa dari dulu gue juga selalu invest untuk personal branding? Memang bukan hanya karena gue pengen dikenal, tapi ini sebenarnya sisi negatif gue yang lainnya. Gue tuh pengen berbeda dari orang lain. Gue gak pengen disamain sama orang lain. Memang itu sebenarnya hal yang baik dan buruk pada saat yang bersamaan. Tapi balik lagi, gue tuh lebih suka fokus pada positifnya. Yang positif, yang menjadi kelebihan dari diri kita kembangkan aja. Gitu loh. Jadi gue fokus aja untuk ngembangin. Gue jadi berbeda dengan orang lain. Gimana caranya gue seberbeda mungkin lah dibanding orang lain. Walaupun resikonya adalah lu bisa aja gak diterima di satu lingkungan, lu gak bakal dipahami kebanyakan orang gitu. Tapi gak apa-apa. Gue cukup punya circle yang kecil, dan gue sama orang-orang itu aja gitu. Orang-orang itu paham kok apa yang gue lakuin, dan mereka paham kedepannya ini bakal bermanfaat gitu. Gue terdorong juga untuk mencetak berbagai prestasi sebenarnya. Prestasi gue di sini bukan dengan gue ikut lomba dan sebagainya sih. Tapi ketika gue kuliah dulu, banyak proyek yang gue jalankan. Bahkan organisasi juga gue jalanin. Sampai satu titik, ya gue dipercayakan untuk jadi ketua organisasi. Makanya konten lainnya nanti gue bakal bahas khusus tentang organisasi.
Dan dari sana, gue juga bisa achieve berbagai hal. Hal-hal itu yang gue manfaatin untuk gue ngomong di konten gue. Dan semua itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk personal branding kalian. Kalian dikenal sebagai orang-orang yang di organisasi, kalian dikenal sebagai orang yang punya profesi tertentu, kayak gue contohnya dulu fotografer dan konten kreator. Dari sana semua, itu bakal lebih mempermudah orang untuk ingat kamu. Jadi ketika kalian diberikan kesempatan yang besar, ya ambil gitu. Memang itu bakal menakutkan di awalnya, tapi kalau kalian mikir ke depannya, itu bakal oke banget. Apalagi ketika kalian udah fokus ke personal branding, banyak banget tawaran yang bakal datang. Gue berani jamin itu. Kalau dari gue pribadi, ada beberapa tips buat kalian yang memang mau ningkatin personal branding kalian. Ini khususnya buat kalian yang mau membuat konten untuk dijadikan sebagai personal branding kalian ke depannya. Nah, yang pertama adalah cari tahu tentang ciri khas kamu. Semua orang itu pasti punya keunikannya masing-masing. Dan dia punya kepribadiannya masing-masing. Tentang gaya pembawaannya, topik yang pengen diomongin. Itu kalian cari tahu sendiri. Salah satu caranya gimana? Coba ngobrol sama teman-teman. Ngobrol sama orang-orang terdekat lu. Kira-kira apa nih yang bisa gue lakuin? Kira-kira menurut lu apa yang unik dari gue? Lu juga kenali skill yang lu punya apa, expertise kamu apa, kamu tekuni di hal apa. Yang kedua adalah lu juga harus paham target market lu ke depannya apa. Apakah lu mau public secara umum, atau lu mau target ke orang-orang tertentu, atau khusus ke orang-orang yang ada di proyek atau bidang yang seperti kamu tekuni itu, atau gimana? Memang idealnya adalah kalian punya target market, tapi tidak ada salahnya juga untuk kalian yang mau fokus ke semua orang. Ya, gimana bikin konten kalian atau personal branding kalian bisa diterima semua orang. Ya contohnya artis atau komedian, itu kan semua orang gitu. Tapi kalau untuk pengusaha, ya itu kan hanya segelintir orang ya gitu. Yang ketiga, konsisten. Ini adalah hal yang ampuh banget dari zaman dulu sampai detik ini, bahkan sampai ke depannya. Konsisten. Ketika kalian udah paham tentang apa yang pengen kalian lakuin, apa yang kalian bisa jual dari diri kalian, dan kalian udah tahu target market kalian apa, fokus aja ke sana. Bikin aja konten terus-menerus, mau setiap bulan, mau setiap minggu, bahkan setiap hari kalau kalian kuat. Itu silakan. Yang penting konsisten. Dan topik yang kalian bawakan, ya usahakan juga masih di satu scope yang sama. Dan kalian dari sana mikir, apa yang pengen orang tahu atau kenal dari lu. Dan ketika orang denger namamu, orang ingatnya apa? Nah, dari sana kalian fokus untuk konsisten tentang apapun yang kalian mau omongin di konten kalian itu. Pastinya, kalian ngomong tentang hal yang kalian suka dan kalian benar-benar pahami. Jangan ngomong tentang hal yang kalian nggak paham. Kalau emang ada orang nanya pertanyaan yang kalian nggak paham, ya akui aja kalau lu nggak paham. Ada orang lain yang lebih expert di bidang ini. Atau ya lu bakal cari tahu jawabannya dengan versi kamu sendiri. Intinya, jangan sok tahu juga ketika kalian ngelakuin konten. Sebenarnya 3 aja tips dari gua itu. Tapi hal lain yang perlu kalian tahu juga, konten ini bukan yang kalian pikirkan bisa video bikin konten di TikTok atau di Instagram atau di YouTube. Sebenarnya konten yang kalian bisa lakukan kalau kalian nggak pengen kelihatan muka, ya bisa aja kalian bikin podcast. Kalian juga bisa bikin kayak LinkedIn. LinkedIn itu kalian bikin paragraf yang panjang-panjang atau bikin blog gitu. Apalagi sekarang LinkedIn itu juga memang lagi naik daun. Karena banyak mahasiswa atau lulusan baru, itu banyak banget nongkrongnya semua di LinkedIn. Karena semua pada nyari kerja. Jadi mereka nyari tips, nyari nasihat hidup, apapun itu lewat LinkedIn juga. Tertulis semua. Dan bahkan orang udah mulai bikin video-video di LinkedIn. Ya walaupun tertulis itu juga tetap menarik di LinkedIn. Jadi kalian juga boleh invest ke sana. Sebagai penutup, gue bilang, balik lagi, CV itu gak sepenuhnya mati. Tapi tidak ada salahnya untuk kembangkan CV kalian dan personal branding kalian. Kalau kalian bisa kembangkan keduanya, banyak banget kesempatan yang bakal datang ke kalian. Kalian ningkatin personal branding kalian. Kalian konsisten aja bikin konten. Kalian ikut berbagai kegiatan yang ada, komunitas yang ada. Kalian menampilkan diri kalian, entah misalnya jadi pembicara, atau jadi konsultan, atau apapun itu. Orang juga bakal mendapatkan manfaat dari lu. Yang terpenting juga adalah sebenarnya ketika kalian branding diri, kalian juga harus punya impact atau manfaat ke orang lain. Mungkin sebagian orang bakal bingung, apa bedanya pamer dengan personal branding? Nah, gue pribadi bilang kalau pamer itu, lu menunjukkan diri lu. Tapi itu gak ada manfaatnya buat orang lain. Dan orang lain kayak lihat, oh ya udah, apaan gitu loh malah. Apaan sih gitu loh. Komentar orang pada umumnya seperti itu. Tapi ketika kalian personal branding, memang kalian memamerkan diri. Tapi kalian juga memberikan manfaat ke orang lain. Ada impact. Orang kalau lihat konten lu, bakal merasa bermanfaat.
dari sana orang bakal ingat lu secara positif, bukan yang buruk-buruk. Jadi gue berani jamin ketika kalian invest di personal branding, berbagai kesempatan itu bakal datang ke kalian. Dan itu bakal mudah untuk kedepannya, untuk kalian karir kedepannya juga, dan berbagai proyek yang akan datang. Jadi segitu aja dari gue untuk episode kali ini. Dan jadi buat teman-teman yang pengen lihat konten yang sejenisnya seperti ini, khususnya tentang psikologi, kerjaan, atau pendidikan, dan lain sebagainya, kalian bisa langsung subscribe atau follow gue. Dan kalian tungguin aja konten gue yang selanjutnya. So, see you di sesi-sesi selanjutnya. Bye-bye.